Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian? Pada video pembelajaran kali ini, kami akan menjelaskan logika matematika. Namun, sebelum masuk pada materi pembelajaran, kita perkenalan dulu ya. Halo, perkenalkan nama saya Dewi Azizah. Saya bersama rekan saya, ada Desvita Ramhawati dan Alfia Salva Hanifah. Oke, sudah ya perkenalannya? Kalau begitu, kita langsung saja masuk pada materi pembelajaran. Pada materi pembelajaran kali ini, kita akan belajar logika matematika. Logika matematika adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari pola pikir logis untuk menarik kesimpulan berdasarkan kondisi yang terjadi. Pertama yang akan kita bahas adalah pernyataan tunggal. Nah, pernyataan tunggal dibagi menjadi dua, pernyataan dan kalimat terbuka. Pernyataan adalah kalimat yang bisa benar atau bisa salah, sedangkan kalimat terbuka adalah jenis kalimat yang belum diketahui kebenarannya. Contoh pernyataan. Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan Indonesia. Ini merupakan pernyataan benar. Kemudian, ada pernyataan lagi. Bika Ambon berasal dari Ambon. Ini merupakan pernyataan salah. Perlu diingat bahwa pernyataan adalah kalimat yang bisa benar atau bisa salah. Contoh kalimat terbuka. 12x ditambah 6 sama dengan 91. Pernyataan ini dinamakan kalimat terbuka karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Apakah benar? 12x jika dijumlahkan dengan 6 akan menghasilkan 91. Perlu diingat kembali bahwa kalimat terbuka adalah jenis kalimat yang belum diketahui kebenarannya. Dan masih perlu dibuktikan apabila ingin mengetahui kebenarannya. Ada contoh lagi? Untuk kalimat terbuka. Maaf ya, aku semalam ketiduran. Hehehe. Nah, kalimat ini merupakan kalimat terbuka. Karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Apakah benar dia semalam tidak balas chat karena ketiduran? Atau memang malas saja balas chat kamu? Nah, sampai sini sudah paham? Selanjutnya, ingkaran atau negasi atau penyangkalan. Dari sebuah pernyataan dapat membuat pernyataan baru berupa ingkaran atau negasi, yakni penyangkalan atas pernyataan tadi. Perhatikan tabel kebenaran ingkaran berikut. Keterangan pada gambar di samping. B sama dengan pernyataan benar. S sama dengan pernyataan bernilai salah. Artinya, jika suatu pernyataan P benar, maka ingkaran Q akan bernilai salah. Pernyataan majemuk. Pernyataan majemuk adalah pernyataan gabungan dari beberapa pernyataan tunggal yang dihubungkan dengan kata hubung. Terdapat 4 macam pernyataan majemuk, yaitu yang pertama ada konjungsi, yang kedua disjungsi, yang ketiga implikasi, dan yang keempat biimplikasi. Konjungsi. Konjungsi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung dan sehingga notasi P konjungsi Q dibaca P dan Q. Berikut tabel nilai kebenaran konjungsi. Keterangan pada gambar di samping. P artinya pernyataan 1, Q artinya pernyataan 2. P konjungsi Q artinya P dan Q. B artinya benar, S artinya salah. Berikut contoh konjungsi. P sama dengan 3 adalah bilangan prima. Benar. Q sama dengan 3 adalah bilangan ganjil. Benar. P konjungsi Q sama dengan 3 adalah bilangan prima dan ganjil. Benar.
Disjungsi. Disjungsi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung atau, sehingga notasi P disjungsi Ki dibaca P atau Ki. Berikut tabel nilai kebenaran disjungsi. Keterangan pada gambar di samping yaitu P sama dengan pernyataan 1, Ki sama dengan pernyataan 2, P disjungsi Ki sama dengan P atau Ki. B sama dengan benar, S sama dengan salah. Jika dilihat pada tabel kebenaran, pengungkapan hanya salah jika kedua pernyataan P dan Ki salah. Contoh disjungsi. P sama dengan paus adalah mamalia. Benar. Ki sama dengan paus adalah herbivora. Salah. P disjungsi Ki sama dengan paus adalah mamalia atau herbivora. Benar. Implikasi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung jika, maka, sehingga notasi dari P implikasi Ki dibaca jika P maka Ki. Berikut tabel nilai kebenaran implikasi. Pada keterangan di samping, P sama dengan pernyataan 1, Ki sama dengan pernyataan 2, P implikasi Ki sama dengan jika P maka Ki. B sama dengan benar, S sama dengan salah. Dari tabel terlihat bahwa dampaknya hanya bernilai salah jika anteseden P benar dan konsekuen Ki salah. Contoh implikasi. P sama dengan Andi belajar dengan aplikasi Ruang Guru. Benar. Ki sama dengan Andi dapat belajar di mana saja. Benar. P implikasi Ki sama dengan jika Andi belajar dengan aplikasi Ruang Guru, maka Andi dapat belajar dari mana saja. Benar. Biimplikasi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung jika dan hanya jika, sehingga notasi dari P biimplikasi Ki dibaca P jika dan hanya jika Ki. Adapun tabel kebenaran biimplikasi sebagai berikut. Keterangan pada gambar di samping, P sama dengan pernyataan 1, Ki sama dengan pernyataan 2. P biimplikasi Ki sama dengan P jika dan hanya jika Ki. B sama dengan benar. S sama dengan salah. Dari tabel dapat diamati bahwa biimplikasi akan bernilai benar jika sebab dan akibat pernyataan dari P dan Ki bernilai sama, baik itu sama-sama benar atau sama-sama salah. Contoh biimplikasi sebagai berikut. P sama dengan 30 dikali 2 sama dengan 60. Benar. Ki sama dengan 60 adalah bilangan ganjil. Salah. P biimplikasi Ki sama dengan 30 kali 2 sama dengan 60. Jika dan hanya jika 60 adalah bilangan ganjil. Salah. Silogisme kategoris adalah metode penalaran deduktif yang menggunakan pernyataan kategoris untuk menarik kesimpulan. Silogisme kategoris terdiri dari 2 premis dan 1 konklusi. Pernyataan dalam silogisme kategoris dimulai dengan kata semua, tidak ada, beberapa, atau sebagian. Contoh dari silogisme kategoris. Premis 1 berbunyi lumba-lumba adalah hewan mamalia. Premis 2 berbunyi semua hewan mamalia adalah hewan berdarah panas. Kesimpulannya lumba-lumba adalah hewan berdarah panas. Sesuai dengan tabel silogisme kategorik, P sama dengan Ki sama dengan R, maka kesimpulannya adalah P sama dengan R. Di sini lumba-lumba menjadi P, hewan mamalia menjadi Ki, semua hewan mamalia Ki, dan berdarah panas R. Maka kesimpulannya lumba-lumba adalah hewan berdarah panas. Yang kedua, silogisme hipotetik
adalah argumen yang menggunakan pernyataan bersyarat dalam premisnya. Biasanya ditandai dengan kata jika atau bila. Contoh silogisme hipotetik. Premis 1 berbunyi, jika saya makan banyak, maka saya akan gemuk. Premis kedua berbunyi, jika makan banyak, kesimpulannya saya akan gemuk. Saya makan banyak, P, saya akan gemuk, Q. Premis kedua, P, jika makan banyak, kesimpulannya Q, yaitu saya akan gemuk. Silogisme alternatif adalah aturan pengambilan keputusan yang terdiri dari dua premis dan satu kesimpulan. Di sini ada contoh, premis 1 berbunyi botol ini berisi jus jeruk atau jus nanas. P2 atau premis 2 berbunyi botol ini bukan berisi jus jeruk. Maka kesimpulannya botol ini berisi jus nanas. Oke guys, jadi sekarang kita sudah sampai ke penghujung materi. Baik, cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.